ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudmu. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut juang dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nantiku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Sudirman. Doa dan harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, hidup bahagia, diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati dan mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam ini hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan kami. Sebelum kami mulai kegiatan kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Untuk itu urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan
kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondok-Nya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Tentang Engkau hatiku berkata, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata menghadapi setruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawan-lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang mengembuskan kekerasan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Matius pasal 23 ayat ke-37 sampai dengan ayat ke-39. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi bagimu. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan kita, tunggu. Dari Mazmur pasal 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Tunggu merupakan kata yang sering kita dengar, tetapi tidak semua orang senang melakukannya. Mayoritas orang saat ini lebih menyukai segala sesuatu yang serba instan, serba cepat, dan GPL atau nggak pakai lama.
Memang benar bahwa budaya instan semakin marak di era modern ini. Makanan instan, internet super cepat, bahkan informasi, berita, khotbah pun sebisa mungkin singkat, padat, jelas. Pokoknya tidak pakai lama, tidak pakai tunggu. Dalam perjalanan hidupnya, Daud diizinkan Tuhan mengalami suatu proses di mana ia diminta untuk menunggu. Bayangkan, Daud yang sebelumnya adalah seorang gembala tiba-tiba diurapi Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Namun, meski begitu, proses untuk menduduki posisinya sebagai raja adalah proses yang panjang. Ia harus mengalahkan Goliat, kabur dari kerajaan Saul, dan berada di bawah ancaman kepungan musuh-musuhnya. Inilah proses yang Daud lalui. Ia harus menantikan Tuhan dan berjalan dalam kehendak-Nya sebelum rencana Tuhan digenapi atas hidupnya. Tuhan memiliki rencana atas hidup kita, tapi Ia mau kita menjalani proses. Tuhan ingin membentuk kita selayaknya Daud. Tuhan memerintahkan agar kita menanti-nantikan Dia. Memang menunggu itu tidak menyenangkan, apalagi menunggu dalam proses pergumulan, tekanan, dan intimidasi. Namun hari ini, melalui firman-Nya dikatakan, kita harus menantikan Tuhan. Percayalah, proses yang Tuhan izinkan akan membawa kita masuk ke dalam rancangan-Nya yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar, yang mengingatkan kami untuk belajar taat dan setia menjalani proses menunggu, karena ada rencana Tuhan yang indah melalui proses tersebut. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapak Lukas Watila, Bapak Yusak Ismayanto, Bapak Luki Sidney Patinaya, Ibu Elia Prigian Alfred, Ibu Sari Marlia, Ibu Anita Kusnidar, Juan Elvando Nicholas, Ohan Yahya, Ari Stephen, dan Setiawati Sudrajat. Terima kasih atas kemurahan Tuhan yang selalu menyertai mereka, sehingga dapat melewati setahun silam dengan selamat. Itu semua hanya karena cinta kasih-Mu bagi saudara-saudara kami. Mereka dapat melewati perjalanan hidupnya dengan berbagai persoalan dan tantangan hidup. Kuatkan iman mereka
Berikan hikmat dan hati yang bijaksana, agar mereka dapat berhasil dalam hidup dan karya mereka pada tahun yang akan dijalani ke depan. Mampukan mereka untuk selalu bersyukur, taat dan setia, melakukan setiap kehendak-Mu, serta selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup dan karya mereka sehari-hari. Kami juga berdoa bagi sahabat kami yang sedang sakit, Bapak Yusuf Aceng, Bapak Suhadi, Oma Iyam, Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Eli Asan, dan mungkin ada sahabat-sahabat kami yang tidak kami sebutkan. Berikan semangat dan kuatkan iman mereka dalam menjalani pergumulan hidup. Mampukan mereka selalu mengucap syukur walaupun dalam keadaan sakit yang sudah cukup lama. Berkati obat-obat dan segala upaya yang dilakukan oleh mereka agar dapat sembuh dari penyakitnya. Berikan juga kesehatan dan kesabaran kepada keluarga yang merawat mereka, agar pelayanannya dapat menguatkan dan menyenangkan, serta menjadi berkat kesembuhan kepada keluarga yang sakit. Dalam Kristus kami berdoa. Saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, membawa ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kemampuan, dan tanggung jawab kepada mereka dalam menjalankan pemerintahan yang bersinergi untuk menciptakan suatu negara yang aman, adil, dan makmur. Demikian juga untuk setiap gereja yang ada di bangsa kami. Berikan kesatuan hati kepada pejabat gereja, para pendeta, untuk melayani jemaat di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air Indonesia, sehingga jemaat dan hamba-hamba Tuhan boleh menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Khususnya kami berdoa untuk GKI Sudirman. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan hati yang sungguh melayani bagi kami semua yang terlibat dalam badan pelayanan di GKI Sudirman, sehingga dalam pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Demikian juga jemaat GKI Sudirman mungkin dalam berbagai pergumulan, kiranya Tuhan lawat satu persatu, sehingga mereka boleh ada jalan keluar dari berbagai masalah persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
jadilah